Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai kawan pajak, kembali lagi nih di podcast SIP Elite seputar info perpajakan 653. Nah, kali ini kami hadir kembali di tengah-tengah hari yang cerah ini ya, di luar cerah. Sebelum kita mulai, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Di sini saya sudah didampingi oleh dua tim penyuluh dari KPP Pratama Blitar. Di sebelah kanan saya ada Kak Melisa. Hai kawan pajak. Dan di sebelah kiri saya ada Kak Asmi. Halo kawan pajak. Nah, pasti kawan pajak penasaran ya, tema apa yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Nah, jangan lupa ikuti terus podcast kita di SIP Elite ya, karena kami akan mengupas tema-tema yang menarik dan informatif dari dunia perpajakan. Nah, yuk kita mulai aja. Nah, hari ini kawan pajak kita akan membahas terkait dengan ya tentu saja tentang pajak ya. Nah, nah ini terkait dengan pajak jual beli ya. Lebih familiarnya sebenarnya namanya bukan pajak jual beli ya Kamel ya. Nah, kita akan membahas tentang BPHTB dan PHTB. Kawan pajak mungkin selama ini pernah tuh mengalami atau misalkan mau mengurus jual beli atau misalnya hibah ataupun waris gitu. Kadang-kadang bingung pajak apa sih yang ada di yang harus dibayarkan gitu kan. Oh, apakah ini pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli, apakah pajak yang dibayarkan oleh penjual. Nah, kita kupas secara tuntas. Ini sudah ada narasumber kita yang sangat kompeten dan terpercaya. Mari kita mulai. Nah, pertama saya mau tanya ke mana dulu? Kak Meli ya. Oke, Kak Meli, gimana sih sebenarnya kalau ada kita melakukan pengalihan hak, itu sebenarnya pajak apa sih yang ada di dalamnya? Jadi kawan pajak, saat kita melakukan kegiatan yang terkait dengan pengalihan hak atas tanah bangunan atau biasa kita sebut dengan jual beli tanah bangunan gitu ya. Nah, itu ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjual dan pembeli. Nah, biasanya nih Kak Ika, kalau secara umum orang-orang tuh menyebutnya pajak pembeli dan pajak penjual. Oh gitu. Nah, ini kita akan kupas dulu ya. Pertama dari sisi penjual. Apa sih pajak penjual itu? Jadi, pajak penjual ini adalah pajak dari sisi penjual, di mana sebenarnya asalnya adalah pajak penghasilan atas penjualan tanah atau bangunan yang dimiliki. Jadi, munculnya pajak ini ya karena si penjual ini memperoleh penghasilan, makanya disebutnya PPH atas PHTB atau pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah bangunan. Nah, itu tadi ya munculnya dikarenakan dapat duit kan penjualnya. Nah, makanya kalau dapat duit harus dikenain pajak. Lalu kita lihat dari sisi pembeli. Ini ada pajak, biasanya orang tuh sering nyebutnya pajak pembeli. Nah, ini sebenarnya namanya adalah BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB ini merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli, makanya disebutnya biasanya pajak pembeli ya. Padahal sebenarnya pungutan ini tuh bukan pajak. Pungutan ini adalah bea yang dikenakan kepada pembeli. Jadi antara penjual dan pembeli itu sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyetorkan ke kas negara. Jadi sebenarnya nggak ada ya pajak pembeli itu, yang ada adalah bea yang harus ditanggung oleh pembeli. Oke, seperti itu. Jadi kita harus membiasakan yang benar ya. Iya, betul sekali. Bukan pajak pembeli tapi bea atau pungutan, karena dari namanya saja sudah bea kayak bukan pajak ya. Iya, betul banget. Kalau dari sisi penjual jelas namanya PPh final, itu memang benar-benar pajak, tapi kalau untuk pembeli namanya bea gitu ya kawan pajak ya. Jadi ada pajak, ada bea. Nah, sekarang kita tahu nih ternyata ada dua pajak dari sisi penjual dan sisi pembeli, karena masing-masing punya tanggung jawab karena masing-masing yang satu dapat penghasilan, yang satu dapat hak pengalihan. Nah, lebih jauh kita akan kupas satu persatu mengenai BPHTB dulu nih, biar kawan pajak gak bingung ya. Kasmi nih, sekarang gilirannya ya. Kasmi mau tanya dong, BPHTB itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan nggak? Oh iya, tadi kan sudah dibahas di awal ya, kalau BPHTB itu sendiri itu adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang ditanggung oleh pembeli.
Nah, keberadaan BPHTB ini dikenakan kepada pribadi atau badan karena perolehan hak atas tanah bangunan merupakan perbuatan yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan itu. Jadi pelakunya bisa orang pribadi, bisa badan gitu kan. Banyak juga kan. Sebelumnya dulu itu BPHTB ini dikelola oleh pusat, tapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan jika BPHTB ini dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini kabupaten atau kota. Kotanya ya. Nah, nanti diatur tersendiri pembayarannya, bagaimana kebijakannya itu oleh peraturan Pemdanya. Pemdanya masing-masing ya? Iya, benar Kak Ika. Baik. Jadi untuk BPHTB itu dulu memang dikelola oleh pemerintah pusat. Namun saat ini pengelolaannya sudah kita kembalikan ke Pemda masing-masing ya, pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten. Jadi kawan pajak, kalau misalnya nanti ngurus BPHTB jangan bingung lagi gitu kan, dan jangan ke kantor pajak gitu kan ya. Nah, karena langsung biasanya ke Dinas Pendapatan daerah masing-masing. Biasanya kalau nama dinas ini bisa berbeda ya. Makanya kita secara general menyebutnya Dinas Pendapatan untuk masing-masing daerah. Nah, sudah jelas nih mengenai BPHTB. Selanjutnya tadi kan pengertiannya ya, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara penghitungannya. Kemudian nilai yang menjadi dasar penghitungan BPHTB itu nilai apa yang kita akan gunakan. Nah, misalnya kalau misalkan apakah dari nilai penjualan, nilai pembeliannya atau seperti apa? Nah, Kak Melisa bisa dibantu? Ya, baik Kak Ika. Jadi yang menjadi dasar penghitungan BPHTB ini namanya adalah NPOPKP atau nilai perolehan objek pajak kena pajak. Nah, NPOPKP ini diperoleh dari NPOP dikurangi NPOPTKP. Aduh, ribet ya. Banyak ini singkatannya. Nah, apa itu NPOP dan NPOPTKP? NPOP adalah nilai perolehan objek pajak dan NPOPTKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi NPOPTKP ini seperti itu ya, fasilitas gitu. Fasilitas untuk mengurangi dari nilai itu sendiri. Jadi supaya pajaknya nanti kenanya nggak terlalu banyak, itu kita bikinkan namanya PTKP ya. Nah, besaran NPOP ini ditentukan dari harga transaksi apabila transaksinya adalah jual beli. Lalu harga pasar apabila transaksinya itu tukar menukar, hibah wasiat, waris. Hibah wasiat ini sama waris agak mirip ya. Lalu pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim, penggabungan usaha, peleburan usaha atau pemekaran, dan juga hadiah. Nah, selain itu ya ada harga transaksi. Ini apabila diperolehnya dari lelang. Lalu juga NJOP PBB jika NPOP tidak diketahui atau NPOP kurang dari NJOP. Jadi memang yang dipergunakan sebagai dasar perhitungannya nanti apabila NPOP itu kurang dari NJOP, kita pakainya NJOP, begitu pula sebaliknya. Mana yang lebih tinggi ya? Iya, betul sekali Kak. Nah, lalu untuk NPOPTKP sendiri itu gimana? Nah, NPOPTKP sendiri ditetapkan regional maksimal 60 juta. Khusus untuk hibah wasiat itu maksimal 300 juta saja. Jadi apabila hibah wasiatnya nanti nilainya lebih dari 300 juta, ya nanti tetap kena pajak. Baru dikenakan ya? Iya, betul sekali. Nah, siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah secara regional, jadi pemerintah kabupaten atau kotanya, kecuali DKI Jakarta, ini yang menetapkan provinsi. Jadi keseluruhan DKI satu ya? Iya, karena memang daerah khusus istimewa ya. Punya kebijakan khusus. Nah, lalu untuk tarif BPHTB ini adalah 5% dari dasar pengenaan pajak atau DPP, yaitu tadi DPP-nya adalah NPOP, NPOP PKP itu tadi. Nah, untuk waris atau hibah wasiat, BPHTB ini dibayar 50% dari BPHTB terutang. Ada fasilitas khusus ya untuk yang waris atau untuk waris wasiat. Iya, betul banget.
Nah, kemudian saat terutangnya kapan nih? Nah, saat terutangnya sendiri bermacam-macam tergantung transaksinya. Oh gitu. Bisa jadi apabila itu jual beli atau tukar menukar atau hibah atau penyertaan dalam perseroan itu adalah saat dibuat atau ditandatanganinya akta. Nah, selanjutnya adalah pendaftaran peralihan hak karena waris ke kantor pertanahan. Jadi apabila dapatnya dari waris. Lalu untuk lelang itu adalah saat penunjukan pemenang lelang. Begitu juga dengan putusan pengadilan, itu sejak putusan pengadilan ditetapkan. Lalu ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Selain itu juga saat dibuat atau ditandatanganinya akta untuk transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak, penggabungan atau peluburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah. Saat tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang, saat tanggal putusan pengadilan untuk keputusan pengadilan tadi, nah saat tanggal didaftarkannya ke kantor pertanahan untuk waris dan hibah wasiat, lalu saat tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak. Lalu tempat pajak terutangnya di mana? Karena ini merupakan pajak daerah ya, maka adalah di wilayah kabupaten daerah tingkat 2 atau kota madya daerah tingkat 2 atau provinsi daerah tingkat 1 untuk kota madya administratif yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. Oh berarti kuncinya adalah di mana letak bangunannya ya kan? Iya, di mana letak gitu. objeknya. Ya. Kalau misalkan nih kawan pajak jual tanah, kemudian jual tanahnya di Blitar, kemudian yang beli itu orang luar kota misalnya ya dari Jakarta gitu. Kita ngurusnya tetap di Blitar kan ya? Iya betul sekali. Gitu. Jadi tergantung di mana lokasi tanahnya berada. Cukup panjang ya penjelasannya terkait dengan cara penghitungan tadi. Memang ini kita atur karena berbeda-beda ya kawan pajak ya aspeknya gitu kan. Ada transaksinya ternyata nggak jual beli aja, ada hibah waris, ada peralihan baik oleh orang pribadi maupun badan usaha. Makanya semuanya diatur secara rinci biar nanti pajaknya juga adil gitu ya. Iya betul sekali Kak Ika. Jadi tadi sudah kita bahas tata caranya untuk cara menghitung BPHTP-nya berapa. Kalau misalkan kawan pajak nanti masih bingung, boleh tanya ke Pemdanya masing-masing boleh ya, atau ke kantor pajak bisa nggak Kak? Kalau ke kantor pajak nanti pasti kita ya terbatas ya karena bukan kita yang mengurusi. Biasanya kita secara umum saja. Untuk yang misalkan ada case khusus menanyakan sesuatu tentang BPHTB, tentu saja kita tidak bisa menjawab karena sudah bukan kewenangan kita lagi. Biasanya kan kita arahkan ke Pemda masing-masing ya. Iya betul sekali. Jadi seperti itu kawan pajak. Memang sedikit bukan sedih, sebenarnya penghitungannya sederhana ya. Yang penting kita tahu dasarnya dari mana gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya kita mau mengurus BPHTB nih, ini sekali lagi secara general ya. Kalau misalkan nanti ternyata di Pemdanya masing-masing itu punya kebijakan khusus, ya kawan pajak tetap kita untuk arahkan ke Pemda masing-masing. Nah, Kasmi, gimana sih caranya ngurus BPHTB itu? Apa saja kira-kira persyaratannya? Oh ya, jadi ini kita jelaskan sedikit secara garis besar aja ya persyaratannya gitu. Jadi yang pertama untuk mengurus BPHTB itu ya ini ada untuk yang kondisi untuk jual beli tanah dan atau bangunan. Yang paling sering ya? Iya, transaksi jual beli itu berarti yang harus diurus adalah yang pertama surat setoran pajak daerah itu yang kita bayarkan tiap tahun itu ya. Terus yang kedua itu fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang. PBB. Iya. Biasanya diterbitkan di awal tahun itu ya, Pak. Biasanya kita sebutnya pipil pajak Pak, Iya. kalau di Blitar ya. Kemudian yang ketiga itu foto KTP pembeli, yang keempat fotokopi surat tanda terima setoran atau struk pembayaran dari ATM maupun dari bank gitu untuk 5 tahun terakhir. Dan yang kelima adalah fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C dan lain-lain. Ya, kemudian untuk kondisi yang perolehan hak atas tanah atau bangunannya melalui waris atau hibah, yang pertama adalah sama SSPD BPHTB. Kemudian yang kedua fotokopi SPPT PPB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga perlu 5 tahun ya? Yang tadi yang di atas juga untuk tahun bersangkutan. Fotokopi SPPT-nya. SPPT-nya Ya. Yang ketiga fotokopi
KTP, KTP wajib pajaknya gitu. Kemudian yang keempat fotokopi surat tanda setoran tadi yang pembayarannya untuk 5 tahun terakhir. Nah itu baru 5 tahun. Tetap 5 tahun ya. Iya. Kemudian yang kelima fotokopi bukti kepemilikan tanah, sertifikat akta jual beli. Kemudian fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Dan yang ketujuh fotokopi kartu keluarga. Nah, kemudian persyaratan tersebut nanti dikumpulkan dan diajukan ke pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan wilayahnya. Dan mungkin untuk daerah-daerah itu ada kebijakan tersendiri, kayak ada tambahan melampirkan apa ya. Gini kita ambil dari dari peraturan yang UU nomor 28 tadi. Gitu. Nomor 28. Baik, jadi ada beberapa ya, sebenarnya nggak terlalu banyak, bisa dibilang terlalu banyak enggak, karena memang itu data-data yang memang diperlukan untuk pengurusan BPHTB. Ada tadi SSP-nya ya, jadi setelah kita hitung kemudian disetorkan, kemudian SPPT PBB-nya, fotokopi KTP pembeli yang kayaknya nggak ada yang khusus ya, kecuali memang diatur di Pemdanya seperti itu. Baik, kita ngobrol apa aja nih? Udah tadi kita pengertiannya sudah, cara penghitungannya sudah terkait dengan BPHTB ya. Terus kemudian kalau misalkan kawan pajak mau ngurus BPHTB juga tadi sudah dijelaskan oleh Kak Asmi bagaimana apa saja yang harus dilengkapi terkait dengan berkas-berkas yang harus dilengkapi. Nah, setelah itu kita mau ngobrol atau kita mau bahas nih ke aspek perpajakannya. Nah, apa sih yang dimaksud dari perolehan hak atas tanah dan bangunan? Kita sudah selesai membahas PHTB, sekarang waktunya kita bahas untuk PPH finalnya. Kembali ke Kak Melisa lagi ya, gantian biar adil ya. Nah, ke Kak Melisa nih, kan tadi ada pajak penjual ya istilahnya ya. Nah, ada untuk bea untuk pembeli. Bea pembelinya sudah kita kupas. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan pajak penjualan ini? Sekarang kita masuk ke pajak penjual ya. Tapi sebelum kita membahas aspek perpajakannya, kita bicara dulu apa sih objek pajaknya. Jadi supaya tahu gitu dari mana dasarnya, nggak cuma taunya oh ini dikali ini gitu, nggak seperti itu. Kita tahu dulu dasarnya. Nah, objek pajaknya itu apa? Objek pajak dari PPh final untuk PHTB atau pengalihan hak tanah bangunan ini adalah tanah dan bangunan itu. Nah, perolehan atas tanah dan atau bangunan adalah deskripsinya adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan ya. Nah, dari hal tersebut biasanya kan macam-macam ya kita mendapatkan perolehan, tidak pasti cuma jual beli saja. Karena di luar sana itu memperoleh hak itu macam-macam dasarnya. Ada yang dari jual beli, ada yang dari tukar menukar, ada juga yang dari hibah. Ada juga dari hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha hadiah. Itu sebenarnya mirip-mirip sih ya sama yang BPHTB tadi. Apapun yang dilepaskan dan kemudian kita dapatkan haknya itu bisa masuk ke dalam objek pajaknya tadi. Nah, bisa juga karena pemberian hak baru, yaitu kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak yang disebutkan itu tadi? Hak tadi itu bisa jadi hak milik, biasanya SHM gitu ya, yang menunjukkan, atau bisa sertifikat yang hak milik. Ada juga sertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha, pakai hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. Jadi apa saja yang menunjukkan bahwa ini adalah kepemilikan atau kuasa untuk menggunakan, itu bisa disebut dengan hak memiliki, hak itu tadi ya, hak atas tanah dan atau bangunan. Iya, betul sekali Kak Ika. Dan kalau atas hak-hak tersebut dialihkan, maka akan otomatis dikenakan ya atau terutang PPh final pengalihan tadi. Iya, betul sekali, karena dilepasnya suatu hak atau menerima suatu hak itu kan seperti ada uang yang secara tidak kasat mata sedang berpindah gitu ya.
Meskipun di situ tadi ada dibahas tentang waris ataupun hibah. Iya, Nah, betul. seperti kita tahu kalau misalkan waris hibah kan tidak ada uangnya. tidak ada uangnya gitu ya. Nah, nanti seperti apa perlakuannya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak Melisa penjelasannya. Kita akan balik lagi ke Kak Asmi. Nah, Kak Asmi nih, kan tadi Kak Melisa udah bahas tentang pengertiannya dan objeknya. Kalau subjeknya gimana Kak Asmi? Nah, kalau untuk subjek PPH penjual ini yaitu adalah siapa saja ya kan tadi di awal, baik itu orang pribadi, badan yang melakukan transaksi atas perolehan hak atas tanah bangunan tersebut. Oh, sama ya kayak BPHTB ya? Iya, sama. Boleh orang pribadi, boleh juga badan usaha. Iya, Oh, benar. gitu. Nah, tetapi ternyata ada beberapa subjek yang dikecualikan. Oh, jadi nggak bayar nih, nggak perlu Iya. bayar. Pengecualian. Nah, itu antara lain yang pertama adalah perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Gitu. Oke. Yang kedua adalah negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Ya, misalnya kayak tanah milik negara atau bangunan milik negara Oh, kalau mau kantor. buat sekolah, kantor gitu ya? Iya, benar. Kemudian yang ketiga, badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi atau tugas badan usaha tersebut atau perwakilan organisasi tersebut gitu. Kemudian yang keempat, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak ada perubahan nama. Ya, kemudian yang kelima itu orang pribadi atau badan karena wakaf. Wakaf dibebaskan. Yang keenam adalah orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Jadi membangun rumah ibadah itu tidak dikenakan ya? Iya, Oke. dibebaskan dari pengenaan pajak penjual ini. Oh, ada beberapa ya ternyata subjeknya jelas ya, orang pribadi ataupun badan, tapi memang ada beberapa pihak yang dibebaskan dari pengenaan PPh final ini. Nah, Kak Melisa, lalu sebenarnya transaksinya seperti apa sih yang bisa dikenakan pajak final ini? Gimana? Nah, jadi kita sudah mengenal subjeknya, sudah mengenal objeknya. Nah, sekarang perbuatan seperti apa yang menyebabkan terjadinya pajak ini gitu ya. Nah, pajak penghasilan ini diterima atau diperoleh orang pribadi ini diperoleh pajak penghasilan yang dikenakan ke orang pribadi atau badan ini diperoleh akibat pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Itu jelas ya. Iya, jadi Ada transaksinya pengalihan. adalah transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan juga perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Jadi apabila walaupun istilahnya di situ masih IJB atau ikatan jual beli, itu di situ kan sudah terjadi pemindahan kepemilikan walaupun secara surat menyurat belum. Nah, itu juga sudah bisa dijadikan patokan bahwa sudah terjadi transaksi. Oh, jadi sudah dikenakan ya? Iya, begitu sekali. Jadi dari situ disimpulkan pajak ini sudah muncul apabila ada dua kejadian seperti itu tadi. Baik. Nah, lalu PPh final ini Kak Ika sifatnya itu adalah final ya, namanya aja PPh final. Nah, maksudnya final itu gimana? Berarti ini nanti sudah tidak diperhitungkan lagi di dalam SPT tahunan atau PPh terutang dari pelaku atau subjek pajaknya. Gitu. Tidak diperhitungkan ya, bukan tidak dicantumkan ya kawan pajak. Beda. Di SPT tahunannya tetap nanti dicantumkan, oh ini hilang hartanya, tapi tidak diperhitungkan lagi di dalam PPh terutangnya seperti itu. Makanya sifatnya disebut dengan final. Jadi kalau misalnya kawan pajak ada yang paling gampang sih memang jual beli ya. Iya. Katakanlah misalkan kawan pajak ini melakukan penjualan properti misalnya. Nah, kemudian tentu saja kan mendapatkan penghasilan. Nah, karena sudah dikenakan PPh final, nilai penjualan tadi tidak perlu dimasukkan ke tambahan penghasilan gitu maksudnya ya, Kak? Iya, betul sekali. Gitu. Jadi nggak usah dimasukin ke penghasilan dalam 1 tahun Karena karena memang nambah ya. sudah final. Udah selesai ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Kak Melisa. Kemudian
Kak Asmi, kapan nih kira-kira saat terutangnya PPh final PHTB ini? Atau kapan sih kita dikenai kewajiban untuk membayar PPh final ini? Terus tarifnya berapa saja? Oh ya, jadi PPh final PHTB ini terutang atau wajib dibayar saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Oh, pembayaran ya? Iya, jadi Patokannya pembayaran ya? iya, jadi ketika ada perjanjian, deal, ada pembayaran meskipun itu cuma uang muka berarti itu sudah saat terutang. iya saat terutangnya. Nah, untuk tarifnya ini ada macam-macam. Yang pertama itu tarif 0% atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Kemudian yang kedua itu 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu. Seperti Subsidi. Rumah subsidi yang dikeluarkan oleh memang perusahaan yang bergerak di bidang properti gitu ya. Jadi developer penjual rumah developer. subsidi itu Nah, itu kenanya hanya 1% aja. Oke. Kemudian 2,5% ya dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan selain tanah atau bangunan rumah sederhana atau rumah susun sederhana, pokoknya yang secara umum kita temui gitu. sehari-hari gitu ya. Ya, mungkin kawan pajak juga taunya 2,5% ya, tapi mungkin jarang yang tahu tentang yang tarif 0% dan 1% tadi, karena ini memang yang 2,5 ini digunakan secara luas transaksi biasa gitu ya. Iya. Oke, Kemudian dari tarif-tarif tadi kita kalikan dengan bruto nilai pengalihannya sesuai yang dijelaskan di Kak Meli di atas tadi ya, yang nilai-nilai pengalihannya, dan disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran. Oke, misalkan hari ini kita transaksi nih Kak. Iya. Ya, terus saya ngasih ke Kak Asmi ini uang muka katakanlah ya. Terus berarti paling lambat tanggal 15 Desember. 15 Desember ya, 15 bulan berikutnya ya. Oke, seperti itu. Jadi jangan sampai terlambat. Biasanya kan kalau kita transaksi ada kwitansi ya. Nah, mungkin kantor pajak bisa dari nilai kwitansi atau tanggal kwitansi diperhatikan kapan terakhir untuk pembayaran PPh finalnya. Nah, selanjutnya untuk pembayaran PPh final itu apakah setelah bayar itu sudah selesai atau harus bagaimana Kak Melisa? Tidak semudah itu ya, tapi juga tidak sesulit itu. Jadi membayar PPh final PHTB itu adalah langkah awal dari pengurusan berikutnya. Jadi kan sebenarnya kita butuhkan itu adalah surat yang akan dibawa ke BPN. Nah, salah satunya adalah antara lain BPHTB dan juga pajaknya itu tadi. Tapi jangan salah kawan pajak, walaupun sudah bayar bukan berarti serta-merta pembayaran tadi langsung dibawa ke BPN. Iya, tidak seperti itu. Jadi memang dari BPN sendiri meminta agar pembayaran tersebut itu divalidasi atau secara atau istilahnya sudah sah ya, sudah sah benar-benar masuk ke kas negara. Nah, validasi itu caranya gimana? Dengan memvalidasinya di DJP. Ya. Nah, validasi di DJP ini nanti yang biasanya muncul persyaratan formulir ya. Jadi kesannya kayak aduh ribet, padahal enggak juga sih ya. Nah, jadi pertama adalah kalau pajak itu harus dibayar dulu baru bisa divalidasi. Jadi setelah melakukan pembayaran itu tadi, kawan pajak lalu bisa datang ke KPP terdekat apabila memang pengurusan tanah ini sendiri ya, artinya tidak melalui bantuan notaris gitu, bisa langsung datang ke KPP terdekat dengan melengkapi formulir-formulir yang diminta oleh KPP, yang antara lain adalah formulir permohonan. Ini bisa langsung minta ke KPP nih Kak Ika. Selain itu juga bukti pajaknya tadi itu harus difotokopi dan dilampirkan juga. Jadi kan kita tahu yang namanya validasi yang kita teliti kan pembayarannya. Nanti kalau nggak ada bukti bayarnya kita taunya dari mana dong? Seperti itu ya. Iya, betul sekali. Lalu ada surat pernyataan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian ikatan jual beli. Ini nanti harus ditandatangan dengan bermaterai 10.000 ya.
Oh gitu. Selain itu juga ada foto denah lokasi dan foto objek pajak. Juga ada fotokopi seluruh faktur atau bukti penjualan, bukti transfer juga bisa, atau fotokopi bukti penerimaan uang. Jadi yang menunjukkan bahwa ini loh tanahku udah dijual kayak gitu. Ini loh tanahku udah dijual tanggal sekian. Nah, faktur biasanya itu kalau tanahnya dijualnya ke developer. Kalau ke developer itu kan biasanya pembayarannya juga tidak langsung satu kali jebret gitu, nggak. Kalau yang tidak cash keras gitu kan pasti ada beberapa. Nah, untuk beberapa itu tadi pasti semuanya itu harus dilampirkan ya kawan pajak. Jadi memang nanti ada banyak gitu. Begitu juga dengan bukti penerimaan negara nanti juga ada banyak gitu. Semakin lama tahunnya maka semakin banyak bukti pajaknya. Seperti itu ya. Selain itu ada SPPT PBB dan juga jangan lupa SSPD BPHTB tadi juga dilampirkan. Fotokopi KTP pembeli penjual, surat kuasa apabila dikuasakan, surat pernyataan tidak wajib menggunakan NPWP apabila tidak memiliki NPWP, atau fotokopi NPWP apabila penjualnya punya NPWP, dan yang pasti sertifikatnya juga. Jadi kita tuh tahu Kak Ika bahwa memang penjualan ini terjadinya sekali. Karena banyak tuh yang sertifikatnya ternyata sebenarnya sudah dijual beberapa kali. Tapi dia pajaknya cuma ngurusnya pengennya sekali kayak gitu kan. Suka nakal gitu ya. Nah, seperti itu, untuk menghindari itu kita harus sertakan itu tadi secara lengkap ya. Nah, ngurusnya di mana? Tentu saja di KPP tempat tanah tersebut, wilayah KPP di mana tanah tersebut diperjualbelikan. Nah, untuk penyampaiannya bisa langsung atau melalui pos. Tapi selain itu Kak Ika, sebenarnya ada cara lain yang jauh lebih mudah. Online. Sekarang jalan ninjanya online ya. Iya, betul sekali. Kalau kawan pajak validasinya secara online malah nggak butuh itu, sudah bayar langsung divalidasi melalui DJP online, kanal DJP online itu sudah bisa. Tapi apabila ini ada peraturan baru nih Kak Ika, karena sebenarnya transaksi jual beli tanah itu kan pasti melewati notaris atau PPAT ya, atau juga PPATS. Nah, notaris PPAT atau PPATS. Nah, sekarang itu notaris PPAT atau PPATS itu sudah punya login sendiri berdasarkan Per 8 PJ 2022. Mereka jadi bisa memvalidasi secara online melalui EPHTB notaris. Jadi masih hangat ya? Iya, betul sekali, masih baru hangat. 2022. Kemarin kita baru selesai sosialisasi. Nah, itu notaris juga bisa melakukan validasi sendiri. Jadi apabila melalui KPP sulit karena jauh nih, saya beli tanahnya di sana, saya masih di sini, susah validasinya. Bisa lewat online atau bisa juga lewat notaris itu tadi, gitu ya. Jadi ada jadi ada beberapa inovasi baru kita. Untuk validasi bisa dilakukan secara online, bisa dilakukan oleh mandiri ya. Sebenarnya lewat akun DJP masing-masing penjualnya ya Kak ya. Kalau misalkan punya NPWP, kalau misalkan saya punya NPWP, kemudian saya bisa login ke DJP online, saya bisa melakukan validasi atas pembayaran PHTB ini. Nah, kalau misalnya kawan pajak ternyata berdomisili di luar kota, terus kemudian punya rumahnya di beda wilayah gitu ya, kemudian pengurusannya memang dikuasakan oleh notaris. Saat ini notaris juga sudah bisa melakukan validasi secara online. Nah, satu lagi, kalau misalkan ternyata ada case-case khusus yang menjadikan kendala untuk validasi secara online, validasi manual tetap bisa disampaikan ke KPP tempat tanahnya berada ya Kak Melisa ya. Nah, itu disebutkan oleh Kak Melisa tadi syaratnya apa aja yang lumayan tadi juga ya. Itu tadi saya mau tanya nih, tadi untuk sertifikat akta maksud saya ya, aktanya itu harus ditandatangani dulu atau enggak kalau untuk validasi? Kalau untuk validasi tentu saja tidak, karena seperti tadi dijelaskan juga di awal nih Kak Ika, bahwa pajak itu kapan terutangnya adalah sebelum penandatanganan akta. Jadi memang akta itu baru bisa ditandatangani apabila pajak-pajaknya ini sudah lunas. Dua-duanya ya, PHTB dan BPHTB ya. BPHTB dan
PPh, PHTB. Oh, oke. Kalau kan pajak, misalkan ada transaksi terkait misalkan jual beli, dipastikan pajaknya dibayarkan terlebih dahulu, baru kemudian aktanya secara resmi bisa ditandatangani gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengupas tuntas tentang PHTB, mengupas tentang PPh final untuk PHTB. Hampir-hampir mirip ya, banyak poin-poin yang mirip. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan yang penting untuk kita ketahui Kak terkait dengan dua pajak ini, Asmi? Iya, jadi untuk perbedaannya nih, kalau misalnya untuk pajak tadi itu pajak penjual pembayarannya terjadi lebih dulu daripada saat berutang. Jadi misalnya pajak penjual dibayar terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi atau sebelum akta dibuat atau ditandatangani gitu. Nah, berbeda dengan BPHTB, pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidental atau berkali-kali tidak terikat waktu. Oh gitu. Kemudian yang kedua, orang pribadi atau badan wajib menyetorkan sendiri PPh finalnya, pajak penjualannya sebelum akta, keputusan, kesepakatan atau risalah lelang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sudah dijelaskan sama Benar. Kemudian yang ketiga, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah. Jika dilengkapi BPN atau sarana administrasi lain yang dipersamakan. Oh, jadi harus lengkap dulu, baru kemudian dari Kementerian Agraria ini dikeluarkan surat keputusan validasi ya. Iya, pembelian haknya. Kemudian yang keempat, pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta keputusan, kesepakatan atau risalah lelang apabila PPh final sudah dibayarkan. Yang kedua ada SKB PPh final. SKB itu untuk yang tadi waris atau hibah gitu ya, bisa. Jadi kalau mengurus perolehan hak atas tanahnya itu tuh atas waris atau hibah itu tuh bisa diajukan permohonan surat keterangan bebas ya. Jadi nanti bisa ke KPP ya? Iya, bebas pajak gitu ke KPP. Oh gitu. Ya tadi kita sebutkan ada beberapa kriteria ya yang memang dibebaskan pengenaannya dari pajak finalnya tadi seperti hibah, waris atau misalkan tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum atau keagamaan ya, Kak Melisa. Nah, mungkin secara umum terkait dengan PHTB dan BPHTB-nya ini. Oh iya, terus kemudian tadi ya mengulang lagi, jadi kalau BPHTB itu dikelola oleh daerah, kemudian kalau PHTB pajak penjual itu dikelola oleh pusat, khususnya oleh DJP. Kemudian BPHTB itu ditanggung oleh pembeli, sedangkan PHTB ditanggung oleh penjual. Nah ini menarik nih, mohon maaf ya Kak Asmi, soalnya karena seperti yang kita tahu di masyarakat ya itu yang mungkin kesepakatan ya, karena ini karena saya mau jual tanah, saya mau taunya bersih aja gitu, terus akhirnya semuanya ditanggung oleh pembeli gitu kan. Nah dia juga bingung, mungkin ini sebenarnya pajaknya siapa sih harusnya menanggung gitu ya. Jadi harusnya memang kalau pembeli hanya PHTB, kemudian untuk penjualnya hanya PHTB aja gitu ya. Pembeli BPHTB, penjual PHTB. Jadi baiknya itu setelah terjadi transaksi itu pengalihan tanah atau perolehan itu tuh segera diurus aja pajaknya gitu kan. Jadi jangan mikir ke belakang nanti nyari penjualnya udah nggak ada ternyata atau susah gitu kan. Seperti itu. Kemudian untuk objeknya itu kalau BPHTB itu perolehan hak, yaitu memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Atas hak ya. Kemudian kalau PHTB itu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan atau pengalihan tanah atau bangunannya. Uangnya. Ya. Kemudian dari tarifnya juga berbeda ya. Kalau BPHTB itu 5%, kalau untuk PHTB tadi macam-macam, ada yang 0%, ada yang 1%, ada yang 2,5%. Ya, kemudian dari DPP-nya untuk BPHTB itu jumlah nilai pengalihan, bruto nilai pengalihan. Sedangkan kalau PHTB itu
nilai perolehan objek pajak kena pajak. Wah, setelah dikurang-kurang gitu Iya, ya. setelah dikurangi yang Oke. namanya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Kemudian saat terutangnya, kalau BPHTB saat terjadinya perolehan hak. Kalau PHTB terutang pada saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran. Tuh. Kemudian tempat terutangnya, kalau BPHTB itu di wilayah kabupaten, daerah ya, kota, provinsi, kota madya gitu ya. Maksudnya di mana letak Tanahnya berarti. iya, tanah atau bangunannya itu. Tapi kalau PHTB pajak itu terutang di tempat tinggal orang yang orang pribadi atau badan yang bersangkutan atau tempat kedudukan di mana SPT tahunan PPh itu diadministrasikan. Oh, Jadi gitu. terdaftarnya di KPP mana, atau kalau misalnya nggak punya NPWP berarti nomor KTP KTP-nya ya? iya, Oh, alamat gitu. KTP-nya di mana gitu. Jadi kalau misalnya saya domisilinya di Blitar nih, kemudian saya punya tanah di Jakarta, Iya. berarti untuk pembayaran PHTB-nya, PPHTB-nya itu pakai NPWP saya, Iya, di ya, Blitar. atau pakai kode KPP berdasarkan tempat tinggal saya gitu ya. Iya. Jadi kodenya 653 gitu Iya, ya Kak ya. benar. Oh gitu. Meskipun terlepas tanahnya di luar kota misalnya kan, ya, tuan tanah gitu misalnya ya gitu, tanahnya di mana-mana. Oke, kemudian Dan saat pembayarannya itu kalau BPHTB dibayar terlebih dahulu sebelum terjadinya transaksi atau sebelum akta dibuat atau ditandatangani. Kemudian kalau PHTB itu maaf. iya. Kalau tadi PHTB ya Dan dibayar ini sebelum akta. akta. Kalau BPHTB itu dibayarkan berkali-kali. Jadi SSPD BPHTB itu tuh bisa diperbarui gitu. Oh gitu. Oh diperbarui ya. Jadi nggak ditambah gitu nggak ya Kak ya? Diperbarui ya. Sesuai dengan Pembayarannya bisa dilakukan tanpa terikat waktu. Gitu. Jadi maksudnya bisa dilakukan sebelum pajak atau sesudah pajak, dan apabila misalkan memang diperlukan bisa dibayarkan lagi. Jadi tidak seperti pajak yang cuma sekali cut gitu. Kalau BPHTB maksudnya bisa berulang-ulang gitu ya. itu suratnya waktunya. bisa diterbitkan berkali-kali atau Bisa. Iya. Kali-kali. Oke. yang penting persyaratannya lengkap gitu ya. Betul Iya. sekali. Baik, sudah dijelaskan ya kawan pajak. Tadi apa sih perbedaan mendasar antara BPHTB dan PHTB? Jadi semoga setelah ini kawan pajak juga nggak syukur lagi ya, dan lebih jelas kewajiban apa yang harus ditunaikan apakah BPHTB ataukah PHTB. Nah, sepertinya semuanya sudah kita bahas ya. Sebelum kita closing, mungkin ada yang mau disampaikan masing-masing ini dari Kak Asmi atau Kak Melisa, closing statementnya silakan Kak Asmi, pesan mungkin kepada kawan pesannya, pajak. kepada kawan pajak ya. Jadi kawan pajak kalau misalnya masih bingung gitu terkait kalau misalnya terjadi pengalihan atau beli tanah atau jual tanah, itu tuh lebih baik diadministrasikannya itu tuh sejak awal gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Terus kalau misalnya nanti sudah semakin lama itu kan malah mempersulit gitu ya kan pengurusannya gitu. Kalau misalnya memang belum paham, kalau untuk BPHTB segera dikonsultasikan atau ditanyakan ke Pemda masing-masing. Kalau misalnya Pendapatan, PHTB ya silahkan ke kantor pajak terdekat gitu. Boleh ya meskipun tanahnya di luar kota boleh ya? Iya boleh. Gitu. Oke gitu. Kita menerima konsultasi gitu, dari mana saja. saja. Ya. Oke. Kak Melisa mungkin ada yang mau disampaikan? Jadi untuk menghilangkan kerancuan ya, soalnya sebagai kita petugas dari pajak sering sekali mendapatkan pertanyaan yang kadang-kadang ternyata bukan ranah kita. Jadi di sini kita mau meluruskan bahwa untuk BPHTB tersebut sebenarnya adalah pajak daerah, sehingga yang mengurusi adalah pemerintah daerah juga. Nah, lalu untuk PPh finalnya yang untuk penjual itu sebenarnya adalah kewajiban penjual, dan itu baru kita yang ngurusin ya. Untuk BPHTB Pemda, untuk PPh finalnya kita dari DJP seperti itu. Selain itu juga apalagi ya Kak enaknya? Enggak, kok tiba-tiba blank. Jadi seperti itu pengurusannya berbeda. Setelah itu juga cara penghitungannya juga berbeda nih kawan pajak. Karena BPHTB ini sifatnya yang insidensial tadi ya, bisa dibayarkan kapan saja dan berkali-kali. Maka ketika kita mau melakukan pembayaran PPh,
kalau dari KPP Blitar ini kita berpatokan kembali ke BPHTB. Jadi harap dipahami bahwa pembayaran BPHTB itu mendingan duluan aja baru ke kita, seperti itu ya. Karena memang sifatnya tadi yang tidak terikat waktu, tidak seperti kita yang harus sebelum ini, seperti itu. Nah, selain itu juga untuk penghitungannya juga berbeda ya. Yang ada PTKP-nya itu BPHTB. Kalau pajak itu nggak ada. Jadi berapapun nilainya langsung klik dikalikan 2,5% seperti itu. Soalnya banyak juga yang bilang, loh kok nggak dikurangi? Ya karena injek sudah berbeda. Ini sudah yang satu final, yang satu adalah biaya BPHTB yang dari pemerintah daerah seperti itu. Pengurusnya beda, cara penghitungannya beda. Yang sama adalah terutangnya atau jenis transaksi apa itu masih mirip-mirip sama seperti itu ya Kak. Oke, cukup panjang ya closingnya. Sekali lagi intinya adalah mengingatkan kepada kawan pajak terkait dengan perbedaan ya. Jangan salah jurusan lagi ya. Kalau mau ngurus PHTB kemana, ngurus PPHT kemana, kita sudah jelaskan. Nah, sebenarnya ada jalan ninja satu lagi nih Kak. Kalau misalkan mau ngurus nggak mau repot, iya silahkan dikuasakan ke notaris ya. Nanti biasanya kita tahu beres saja ya. Tapi kami kira ini penting dan perlu kawan pajak ketahui ya untuk menambah pengetahuan. Jadi siapa tahu nanti kawan pajak juga kadang-kadang yang gini, oh saya mau belajar sendiri, saya mau mengurus sendiri. Nah seperti ini tadi sudah dijelaskan A sampai Z terkait dengan tata caranya, tarifnya, cara penghitungannya dan sebagainya. Nah kawan pajak ini tidak terasa kita sudah di penghujung ya. Kalau misalnya kawan pajak masih ada informasi yang perlu ditanyakan, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk berkonsultasi di KPP Pratama Blitar atau KP2 Kapilulingi pada hari dan jam kerja Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 16 sore. Atau kawan pajak bisa menelpon melalui kering pajak di 1.500-200 atau informasi perpajakan lain dapat dilihat di website pajak di www.pajak.go.id. Nah, kami mohon maaf ya kepada kawan pajak kalau misalkan selama kegiatan berlangsung ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan podcast pada kali ini yang terkait dengan PPH final PHTB versus BPHTB. Nah, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, menaati protokol kesehatan dan sampai jumpa pada podcast Sip Elite berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.